Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada minggu panggilan ini kita diajak oleh Tuhan untuk merelakan dan mendoakan para orang muda Katolik untuk bekerja di ladang Tuhan. Marilah kita bersama berdoa, semoga para biarawan-biarawati tetap setia akan panggilan Tuhan ini, dan semoga biarawan-biarawati ini nantinya menjadi biarawan-biarawati yang setia. Maka marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki rumah Tuhan, untuk memulai acara perayaan minggu panggilan ini penuh dengan sukacita dan hati yang gembira. Atau baik damang ma godang pano munamuani sudah kita manortor.
Anak-anak kami ini sudah dipersiapkan sesuai dengan kemampuan mereka. Kami mohon kiranya pastor memperkenankan mereka untuk menyambut Tuhan dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya. Pastor, kami mohon doa restu agar mereka layak untuk turut serta merayakan perjamuan suci ini. Kami menyerahkan mereka ke hadapan pastor, agar dengan perantaraan pastor, mereka dapat bersatu dengan Yesus Kristus. Semoga tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan dalam hidup mereka dan dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kelak mampu bertanggung jawab terhadap imannya demi masa depan gereja kita. Para bapak dan ibu yang terkasih, Anda tentu masih ingat janji sebelum putra putri Anda ini dibaptis, yakni bertekad untuk mendidik anak-anak agar menolak kejahatan dalam dirinya sendiri dan dalam masyarakat. Salah satunya yakni mengantar putra putri Anda ke meja perjamuan dalam sakramen Ekaristi. Untuk kehidupan jasmani dan rohani anak-anak ini, Allah Bapa telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan, sadarkah Bapak Ibu akan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak ini? Ya, kami sadar. Bersediakah Bapak Ibu mendidik dan mendewasakan iman Katolik anak-anak ini? Ya, kami bersedia. Sanggupkah Bapak Ibu memberikan teladan yang baik untuk perkembangan jasmani, lebih-lebih perkembangan rohani anak-anak ini? Ya, dengan bantuan Allah kami sanggup. Maukah Bapak Ibu sekalian memberikan dorongan kepada anak-anak ini untuk bersatu dengan Kristus dengan menyuruh mereka mengikuti perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu dan hari-hari besar gereja? Ya, kami mau. Saya berharap Bapak Ibu tekun memberikan dorongan kepada anak-anak ini untuk mengikuti perayaan Ekaristi sesering-seringnya, agar mereka diberkati dan dilindungi oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah yang berguna bagi gereja. Demi perkembangan anak-anak ini, Bapak Ibu harus menuntun dan membimbing mereka sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diserahkan Allah kepada Bapak Ibu sebagai orang tua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Horas Madhita Saluna. Selamat Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, para biarawan biarawati, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang keempat. Dan hari Minggu ini dipersembahkan bagi dua-dua kita, bagi mereka yang akan menjawab panggilan Tuhan secara khusus, mengabdi Tuhan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Maka adalah hari yang baik, yang sangat istimewa bagi kita umat rayon kerasaan. Saya merasa kalau ada umat kita tidak hadir pada hari ini, itu adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada juga hukum gereja, hadirilah perayaan setiap hari Minggu. Saudara-saudari, karena itu marilah kita siapkan hati kita dengan mengakui, menyesali bahwa kita sudah berdosa.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mencamkan dalam hati kami satu nama, tempat kami dapat memperoleh keselamatan. Ialah Yesus Putramu yang hidup. Kami mohon bangunlah kami menjadi gerejamu, di mana Dia menjadi batu sendinya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Tetapi Ia dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh para tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita,
sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena ia adalah seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku. Matua majul mana mana lihon hatani debata jalana olo bagula hosan.
Karena oleh gereja, hari Minggu ini dipersembahkan sebagai Minggu Panggilan. Gereja diajak berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengutus para pemimpin. Para pemimpin yang dapat memberi kepercayaan kepada domba-domba, kepada umat Allah, supaya umat Allah ini percaya kepada Bapa dalam diri Tuhan kita Yesus. Mengapa harus percaya? Supaya kita memperoleh hidup, tidak menjadi mati sia-sia, tapi menjadi mati menuju hidup yang kekal. Pemimpin yang baik ialah orang yang memberikan teladan, yang memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dilayaninya. Contoh, kita semua adalah pemimpin, ya, pemimpin bagi diri kita sendiri. Orang tua juga adalah pemimpin, ya. Seorang bapak adalah pemimpin. Tapi tidak sedikit seorang bapak atau seorang ayah gagal menjadi pemimpin. Ada teman saya pernah bekerja di Jepang. Katanya di Jepang itu lingkungannya bersih, aman, tidak ada pencuri, juga korupsi hampir tidak ada. Panako tangadong, naik manako pe tangadong. Mengapa bisa terjadi demikian? Semua orang ingin jadi kaya, tapi di sana katanya orang tua tidak mau berbuat jahat supaya anak-anaknya tidak meniru orang tuanya yang Tuhan Yesus. Lau mahamu barita kamu mak barita nauri tulia por video. Ini tugas kita. Jadi belum seberapa tugas kita amanginam menjadi porhanger, menjadi pengurus, dibandingkan dengan perintah Yesus pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Itu kita harus ingat dulu, yakni semua kita yang percaya dan mencintai Tuhan Yesus. Jadi Pak Sidaputar tidak cukup percaya, harus juga mencintai Tuhan Yesus. Moloh porsea, sudah kita porsea. Alai dan sudah kita pada muholong Tuhan Yesus. Benar atau benar? Jadi ikan itu holong mari depan Tuhan Yesus. Jangan tunduk. Asa urikot Tuhan Yesus di bagasan melutang. Moloholong rohata Tuhan Yesus lapatanna ringgas mahita merpu do ruas dongan sa porseao. Tohon itu dan mohita totong pada kursi roha doa kadongan. Ale kami yang menderita. Kita pe doma nama orang penamasa na urang masuk akal diperlukan urang lah itu urang pada manukun dari sukumak Tuhan ahal nahurang nahubai maka tayo maho asaku. Jadi panggilan umum ialah semua kita yang percaya dan mencintai Yesus dengan menghayati, mengamalkan janji baptis. Sudah kita dengar terdiri. Gohoro opulikon lapatan di terdiri. Jadi gohoro. Terdiri lapatan na mati rabdoho ise. Kristus. Alang ibo mo terdiri isorno ko mahita tu. Ay. Bisa mulai konserno ko dan dia. Ahora di. Meron.
Di selai berapa di Edson tahu atau binanga. Ali Agustinus Marhaka, uli maho di bagas ko. Ito sa mati. Alana parpun di video naha di ain mahita kita diangkat ya diadopsi menjadi anak-anak Allah Bapa pertama, kedua dijadikan menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus, ketiga dibebaskan dari dosa asal dan dosa pribadi. Apa ini? Nanti ada DCR. Keempat, kita dicurahi Roh Kudus. Jadi, lima panggilan umum. Anak na Porsea dalam teologi Yesus, margite sakramen badi dia. Yang kedua disebut panggilan khusus. Jadi panggilan umum tadi itulah kita semua ini, kita semua yang hadir di sini, baik yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, maupun yang tertunda-tunda berkeluarga, maupun yang hancur lebur berkeluarga. Panggilan khusus apa? Panggilan khusus ialah orang-orang yang percaya dan mencintai Yesus lebih daripada yang lainnya. Mengapa lebih daripada yang lainnya? Karena begitu cintanya mereka kepada Yesus. Dan di hari kotope akka na asin. Contoh, dan mau lebih nabe manggoli manang muli. Beri maka pelajar tahun. Kalau kisah orang kapten, jangan coba ke pelajar. Santo. Ganteng semua kan? Ganteng do mandang. Ganteng do mandang. Malo mandang. Beri maka susterta. Uli do manang roa. Agak inum sih kan? Tapi karena mereka begitu mencintai Yesus lebih daripada yang lain, dipersembahkannya lah kegantengannya, kecantikannya kepada Tuhan Yesus. Moro hamion dok halaki bebas. Dia bisa patut berangkat kemanapun diutus berangkat. Mau ke dalam negeri, mau ke Jawa, mau ke Papua, mau ke Kalimantan, mau ke luar negeri, siap. Jadi kadang menggodai orang di dalam Solon, orang di RK, Roma, Katolik. Bereng mah, kamu orang di gereja ada untuk rumah sakit, ada untuk sekolah, ada untuk yayasan. Sekolah normal, ada untuk orang normal. Ada nak normal, SLB, SLBA, SLBB, SLBC. Ima deba aka kerasulan di aka suster doh pastor lebih kepada pelayanan kesucian umat. Jadi nasma rohani. Anak ini mularong keleng tak dong keleng hidongan hidup yang pastor itu dulu. Ternyata kami salah nak tahu. Saya sih dulu cenderung modernian almarhum. Kemudian bilang, baik anak pindah, oh pastor, ada bagian gimana? Dah pastor, apa nama Moni mak? Maka oleh sebab daripada karena itu, Injil mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, jadi walaupun misalnya ada anak kita di tengah jalan tidak melanjutkan dirinya, entah menjadi pastor kah, entah menjadi suster kah, jangan bilang gagal. Jangan bilang pula, nah ikut kemana kan sudah terkutukkan. Tidak ada istilah mengutuk di gereja kita ini. Allah tidak pernah mengutuk. Kita menjawab panggilan Tuhan. Maka dibilang panggilan itu sebuah jawaban. Jemoloka pastor suster dah kayak selesai cita-cita. Langsung melengkapkan ahad hitam polisi. Polisi kan nggak selesai kan? Kalau pastor ahad hitam dan pastor. Apa cita-citamu? Bersatu dengan Kristus.
hidup mesra dengan Kristus. Itulah namanya yang bilang tadi panggilan khusus. Ya. Jadi kita orang Katolik harus mendukung mereka dengan doa. Sekarang pihak kolektif Katolik pastor dan cukup. Kolektif itu untuk kehidupan gereja. Jadi kalau pastor suster istri pastorahon, pastorahon ima orangna kongsina, maka ada namanya Karmel, SPD, Jesuit, apalagi SSCC, Claritian, banyak kali ordo itu atau tarekat itu. Kalau suster ada KYM, ada FCJM, ada STMM, apalagi ada KYM, ada DSA, di sini nanti akan mereka perkenalan masing-masing ya. Jadi hidup kami ini begini. Sudah makan sendiri, masak sendiri, biaya sendiri. Walau antara ini bulan doa harta bersama. Tidak ada anggota mengatakan itu punya aku, tapi itu adalah punya. Jadi pas orang video, ala soma minggu seharian dari 2 hari minggu panggilan. Harapan kita ialah semoga dari rayon kerasaan ini besok dan waktu ke depan ada putra putri kita yang terpanggil mau menjadi frater, mau menjadi suster, dan mau menjadi pastor. Orang pastor itu nabui mengukur bisa. Hanya imam yang bisa mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Karena itu, mari kita berdoa supaya gereja kita tetap hidup. Di Kuskupan ini sekarang sudah banyak paroki, sudah 65 paroki. Dan akan dibekakan lagi 10 lagi paroki. Sekarang 3 ras sudah menjadi paroki baru. 3 ras. Nanti sumul lagi akan dibagi lagi. Sudah lain sudah paroki. Jadi puji Tuhan lah, ya kan, perkembangan iman umat di Kuskupan kita ini luar biasa. Oleh tema di hari Romuna seharion di Kion. Saya pastor di Batama tidak selalu. Amin. Doa sekornyama doa dokter di Babaria. Amin. Kalau sudah selesai, anak-anak menyalam orang tuanya. Kita umat bangkit berdiri untuk mengucapkan syahadat iman kita dengan berkata, aku percaya. Silakan berdiri. Anak-anakku, apakah maksud kalian berkumpul di tempat ini? Sekali lagi, dijawab bersama-sama. Apakah maksud kalian berkumpul di tempat ini? Apakah artinya menyambut tubuh dan darah Kristus? Dengan menyambut Kristus, sanggupkah kalian mengikuti ajaran dan teladannya? Terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa dan menggembirakan bagi kalian, bagi orang tua dan juga bagi pastor. Marilah bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada orang tua dan guru kalian yang telah mempersiapkan kalian hingga saat ini dapat membantu untuk menyambut komuni kudus Yesus sendiri. Mulai hari ini bertekadlah untuk menjadi anak-anak yang baik.
kita sampaikan doa. Bapa yang Maha Baik, pada hari yang istimewa ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami mempersembahkan hidup kami untuk kekudusan dan kesucian kami, dan berdoa juga bagi panggilan khusus bagi orang-orang muda yang ingin hidup lebih mesra kepadamu. Maka dengarkanlah doa-doa kami. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, serta para pemimpin umat. Semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umatnya, agar semakin menyerupai Kristus, berkuasa karena mengabdi, berwibawa karena benar, dan disayangi karena mengasihi. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin pemerintahan, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin pemerintahan kita mengikuti jejak putranya dan sanggup berjerih payah berusaha menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sudah meninggal, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memperkenankan mereka yang sudah meninggal dunia di antara kita menikmati kasih-Nya di surga dan tetap sehati dengan kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberi kita semangat kerja sama, bergotong royong dan saling membantu dalam membangun umatnya menjadi gereja, tanda kehadirannya di masyarakat kita. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kepentingan kita masing-masing. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya penggembalaan putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil serta prihatin untuk menjalankan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sesudah pertimbangan yang matang dan terdorong oleh Roh Kudus, engkau bersama dengan orang tua mengajukan permintaan agar memperoleh persekutuan penuh dalam gereja Katolik. Maka sekarang saya persilahkan engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bersediakah engkau menyerahkan diri kepada pangkuan gereja Katolik yang ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar gembira kepada semua orang? saya bersedia. Bersediakah engkau menyerahkan diri kepada gereja Katolik yang membawa keselamatan Tuhan lewat sakramen-sakramennya? Saya bersedia. Bersediakah engkau mempersatukan diri dengan saudara seiman lainnya dalam gereja Katolik yang bersatu dalam Ekaristi dan yang mempersatukan kita menjadi satu tubuh? Saya bersedia. Bersediakah engkau menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada gereja Katolik, saling mencintai, tolong-menolong dengan sesama saudara, sesuai dengan perintah Tuhan? Saya bersedia. Bersediakah engkau bersama kami memajukan dan mengembangkan gereja Katolik yang sebagai tandanya adalah cinta kasih dan selalu siap sedia membantu sesama saudara yang berada dalam kesusahan dan penderitaan? Saya bersedia. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Engkau menyatukan semua domba yang telah bertebus dengan darah dan kematian-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu
untuk mempengaruhi hidup kami, dan berikanlah semangat-Mu kepada anak yang kami baru resmikan dalam pangkuan gereja-Mu, agar ia teguh melaksanakan perintah-Mu. Engkau yang berkuasa bersama Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Anakku, atas nama Uskup Agung Medan, Cornelius Sipayung, saya menerima engkau menjadi anggota resmi Gereja Katolik. Sekarang ini, saudara diperkenankan untuk menerima Ekaristi Kudus bersama kami. Demikian, silakan kembali ke tempat ini. Kita lakukan.
persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur ini kami semakin memahami cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami Kau jadikan putra dan putri-Mu bersama Yesus yang bangkit dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan menyelamatkan memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi dan mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
penuh dengan kepalsuan nilai hidup ini. Oh Tuhan, dalam dunia masa ini masihkah terang bersinar, masihkah cinta membiar, masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai dian di persadamu indah, membawa kasih abadi, cintamu paling lestari, tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas puncak idamanku berhembus napas hidupmu, bersemi dunia ciptamu yang indah. Oh Tuhan, dalam dunia masa ini masihkah terang bersinar, masihkah cinta membiar, masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Membawa kasih abadi, cintamu paling lestari, tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas puncak idamanku terhembus napas hidupku, bersemi dunia ciptamu yang indah. Nah, berjurus yang ketua pesta, kami persilahkan dengan hormat. Ketua pesta. Wano, son naman lulu tarotok. Oras! Ay, kori, semangat, nama leh horwate. Tama hitama do molate to mata pernikahan basah.
di sila asin o tolong ni rohana na mga bihita hay pason buhita marpuri bagasat dami do tolong na sa tuata ima di bagasat tikyon ima di stasi habadu na parjolo mulate gurang upasat rohanami tua masta pastor sosoni nang prater suster dohot kadesta sosoni manang akainata sori pada di bagasa sadarion imari namang daw kita pesta panggilan na pinatupa di uskupta asatu bagian terbuka rohani kaya nakota rohatan lubumi manang kaya nakota di mana di Batuluan di pastor tadi apa nanti kion. Horas, selamat Paskah mari kita. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan atas kasih dan berkat rahmat-Nya yang begitu luar biasa dan besar dicurahkan kepada kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk merayakan pesta Hari Panggilan di Rayon Kerasaan Pekan bertempat di Stasi Habatu. Terima kasih kami sampaikan kepada pastor paroki yang baru hadir, demikian juga pastor rekan, demikian juga para suster, bruder, dan frater, serta Bapak Ibu DPP, serta umat yang terkasih yang hadir pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Romo pada homilinya, hari ini kita memperingati Hari Panggilan. Keluarga adalah rahim panggilan. Untuk itu kepada kita seluruh umat yang hadir pada saat ini, supaya berdoa, mau menyampaikan keluarga salah satunya dari antara anak umat bisa menjadi imam, suster, biarawan, biarawati, sebagai penerus imam kita. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Semoga dengan peringatan hari ini yang kita rayakan, iman kita semakin bertumbuh, bertambah, dan ada yang terpanggil dari antara anak-anak kita serayon Kerasaan Pekan. Selamat Paskah. Terima kasih. Yang kami hormati Pastor Paroki, selamat datang Pastor Paroki. Mungkin ada yang bertanya ya, Pastor Paroki baru datang. Pastor Paroki bertugas di paroki. Dan yang kami hormati Pastor Dan Risman yang sudah memimpin misa Paskah sekaligus Minggu Panggilan, para suster, prater, bruder, rekan DPP, pengurus rayon, pengurus Dewan Stasi, terlebih kepada Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak kami yang baru diterima resmi dan menerima komuni pertama. Kami sangat bersyukur kepada seluruh panitia yang jauh-jauh sebelumnya yang sudah diprogramkan oleh rayon untuk pesta Paskah sekaligus pesta Minggu Panggilan. Walaupun sederhana kita buat, namun momennya cukup luar biasa yang menampilkan para anak-anak kami sebagai biarawan, biarawati kecil. Semoga di Minggu Panggilan ini mereka yang mau mengenakan seragam biarawan, biarawati, mereka bisa terpanggil. Begitu juga kepada kita, Bapak dan Ibu. Kita adalah orang tua yang salah satunya mendukung anak-anak kita
Kelak mereka mau menjadi seorang biarawan, biarawati yang diharapkan oleh paus kita, uskup kita, bahkan sampai dengan para pastor, begitu juga para suster kita. Kelak ada di rayon kerasaan Pekan ini, di mana ada 8 stasi. Tidak ada satupun tadi disinggung oleh pastor kita tadi tentang panggilan yang menyatakan saya adalah salah satunya, anak saya adalah salah satunya. Bapak Ibu yang terkasih, masih ada waktu kepada kita semua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Kelak mereka bisa menjadi generasi penerus, generasi gereja yang bisa membangun gereja kita untuk menjadi seorang biarawan, biarawati. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bergembira bersama karena kita merayakan pesta iman, yakni Kristus yang bangkit sebagai gembala kita. Dan hari ini Minggu Panggilan, dan terima kasih kepada para frater, para suster yang telah berkenan tinggal di rumah umat dengan segala keterbatasannya, tetapi yang pasti para frater dan para suster, mereka pasti dengan senang hati menyambut, menerima para frater dan para suster. Jadi terima kasih untuk mereka semua yang berkenan untuk hadir dan tinggal bersama umat. Dan semoga kehadiran para frater dan suster di tengah umat, tadi saya nggak mendengar khotbahnya Romo Dandris, tapi katanya tadi melalui kata-kata ketua rayon bahwa keluarga adalah rahim panggilan, maka semoga lewat kehadiran para suster dan para frater yang berkenan tinggal di rumah keluarga-keluarga, maka akan hadir lahir panggilan-panggilan baru, baik sebagai suster maupun sebagai frater, dan terlebih mau menjadi pastor yang memimpin, menggembalakan kita di paroki, sehingga dengan demikian kita semua semakin banyak mendapatkan penerimaan Ekaristi sebagai roti hidup. Maka kepada semua yang terlibat pada hari ini, kami dari paroki mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita juga sungguh dapat merayakan kegembiraan ini bersama sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
selesai, syukur kepada Allah.